Salah satu masalah terbesar yang mengganggu kebahagiaan dunia ini adalah kurangnya pendidikan finansial. Terlalu banyak orang yang tidak memiliki pemahaman sama sekali tentang bagaimana uang bergerak di seluruh dunia. Dan Anda dapat mengetahui apakah seseorang memiliki pendidikan finansial dengan memeriksa tanda-tanda ini. Jadi, berikut adalah 15 tanda hijau dari orang yang memiliki pendidikan finansial. Kita akan mulai dari poin yang cukup jelas. Mereka memiliki tujuan finansial. Tanda hijau pertama dari individu yang memiliki pendidikan finansial adalah memiliki tujuan finansial yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Ketika Anda bertanya kepada orang secara acak tentang apa tujuan finansial mereka, jawaban yang paling umum adalah, ya, tentu saja saya ingin menjadi kaya, yang mana, Anda tahu, dapat dimengerti. Namun pada kenyataannya, mereka tidak tahu apa sebenarnya tujuan finansial mereka. Anda tahu, seseorang yang memiliki pendidikan finansial akan memiliki angka yang sangat jelas dalam pikiran mereka. Bisa jadi sekitar 100.000 setahun pada usia 30 tahun atau berapapun yang membuat bisnis mereka menguntungkan. Dan mereka akan terus menyesuaikan saat mereka mendekati tujuan mereka tergantung pada di mana mereka ingin berada dalam hidup. Ada yang memulai dengan jumlah besar dan terus menurun, sementara ada yang memulai dengan jumlah kecil dan terus meningkat dengan membangun fondasi. Jika Anda belum memiliki tujuan finansial, ini adalah tempat yang tepat untuk memulai. Hitung semua yang Anda keluarkan dari kantong Anda dalam 1 tahun, lalu gandakan jumlahnya. Itu seharusnya menjadi tujuan finansial pertama Anda. Jadi, jika biaya yang Anda keluarkan untuk menikmati gaya hidup yang Anda miliki saat ini adalah $40.000 setahun, tujuan finansial pertama Anda seharusnya sekitar $80.000 setahun. Sekarang terserah Anda untuk mencari cara untuk mencapainya, tetapi setidaknya sekarang Anda memiliki tujuan yang jelas yang ingin Anda capai. Orang-orang ini juga memiliki tingkat kesabaran finansial yang tinggi. Ini adalah sesuatu yang hanya akan Anda lihat pada orang-orang yang berpendidikan finansial. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan keuangan hanya karena mereka menginginkannya sekarang. Mereka menunggu saat yang tepat dan saat itu masuk akal. Dan terkadang jauh lebih masuk akal untuk menunggu bahkan jika Anda memiliki uang saat ini. Mereka tidak mengorbankan biaya peluang karena ketidaksabaran yang impulsif. Mereka paham bahwa ada tempat dan waktu untuk segala hal dan mereka tidak memiliki masalah dalam mencari lingkungan keuangan yang tepat untuk membuat keputusan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang yang tidak berpendidikan finansial. Dalam pikiran mereka, jika Anda benar-benar menginginkan sesuatu dan Anda memiliki uang untuk itu, Anda harus mendapatkannya. Namun, Anda lihat, hanya karena Anda memiliki uang untuk sesuatu tidak berarti Anda benar-benar mampu membelinya. Memiliki uang untuk membayar tagihan dan mampu membayar tagihan adalah dua hal yang berbeda. Itulah sebabnya Anda melihat orang-orang menghabiskan gaji sebulan mereka dalam satu akhir pekan. Hidup di bawah kemampuan mereka. Salah satu tanda bahaya yang paling jelas dari orang yang berpendidikan finansial adalah kemampuan untuk tidak memanjakan diri secara berlebihan tanpa alasan sama sekali. Anda lihat, orang-orang yang berpendidikan finansial selalu memiliki uang untuk dihambur-hamburkan dan dipamerkan jika mereka benar-benar menginginkannya. Namun, mereka tidak melakukannya karena mereka tahu itu tidak ada gunanya dan uang mereka memiliki kegunaan yang lebih baik di tempat lain. Sebaliknya, setelah mereka mencapai kehidupan yang nyaman yang mereka inginkan atau mereka merasa cukup, mereka membatasi pengeluaran hidup mereka. Mereka memahami bahwa inflasi gaya hidup adalah permainan berbahaya yang dapat melumpuhkan segala jenis momentum keuangan. Dan salah satu masalah terbesar yang ditimbulkan oleh inflasi gaya hidup adalah ketidakmampuan untuk kembali. Jika biaya hidup Anda semakin mahal setiap kali Anda mendapat peningkatan pendapatan, baik itu dengan mobil yang lebih mahal dengan pembayaran asuransi yang lebih tinggi atau tempat baru dengan sewa yang lebih tinggi, Anda paham maksudnya. Pada dasarnya, Anda hanya menambah ketinggian tempat Anda akan jatuh jika semuanya memburuk. Ini sekali lagi merupakan masalah tentang apa yang dapat Anda bayar versus apa yang sebenarnya dapat Anda beli. Dan orang-orang yang terdidik secara finansial tetap berada dalam kisaran apa yang sebenarnya dapat mereka beli. Ini juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar mereka inginkan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan mereka. Uang bukanlah simbol status. Mereka memahami perbedaan antara bangkrut dan miskin. Anda lihat, bangkrut berarti Anda tidak punya uang. Menjadi miskin berarti Anda tidak punya cara untuk menghasilkan uang. Dan orang-orang yang terdidik secara finansial sangat menyadari perbedaannya. Bagi mereka, kekurangan uang pada titik tertentu bukanlah masalah karena mereka tahu cara memanfaatkan keterampilan mereka untuk mendapatkan lebih banyak jika diperlukan. Jadi, memiliki atau tidak memiliki sejumlah uang tertentu pada titik tertentu bukanlah simbol status. Mereka tidak memandang rendah orang lain yang memiliki lebih sedikit, dan juga tidak memandang tinggi mereka yang memiliki lebih banyak. Mereka hanya melihat diri mereka sendiri dan mengurus urusan mereka sendiri. Melacak pengeluaran. Tanda hijau penting lainnya dari orang yang berpendidikan finansial adalah ketekunan mereka dalam melacak uang yang masuk dan uang yang keluar.
Kebanyakan orang tidak tahu berapa biaya hidup mereka sebenarnya. Mereka memiliki perkiraan kasar dan entah bagaimana mereka selalu mendapati diri mereka memiliki lebih banyak bulan di akhir uang mereka. Dan jika mereka menuliskan semuanya di atas kertas, mereka akan 100% terkejut dengan kemana uang itu sebenarnya pergi. Anda lihat, melacak pengeluaran adalah tanda kedewasaan, dan itu memberi Anda gambaran yang lebih baik tentang situasi keuangan Anda dan memungkinkan Anda membuat keputusan yang jauh lebih baik. Itu juga salah satu langkah prasyarat untuk menemukan tujuan keuangan pertama Anda. Jadi, bantulah diri Anda sendiri, oke? Dan buatlah Google Sheet yang dapat Anda gunakan untuk melacak semua pengeluaran Anda dalam sebulan. Kami jamin Anda akan memiliki setidaknya beberapa kejutan. Dana darurat. Biaya sebenarnya dari tidak memiliki dana darurat akan menghantam kepala Anda seperti batu bata saat Anda tidak menduganya. Karena, seperti itulah keadaan darurat biasanya muncul. Anda dapat mengetahui banyak hal tentang seseorang dengan melihat seberapa besar dana darurat mereka. Beberapa orang dapat memperbaiki mobil mereka. Beberapa orang mampu untuk tidak bekerja selama setahun jika terjadi tragedi. Kurangnya dana darurat tidak hanya menjadi masalah keuangan, tetapi juga bisa sangat berbahaya. Terkadang hidup memberikan Anda kejutan yang tidak terduga dan seluruh hidup Anda hancur karena Anda tidak memiliki beberapa ribu dolar yang ditabung. Situasi medis yang dapat diperbaiki dapat berubah menjadi, ya, saya kira ini hanya hidup saya sekarang dengan cepat. Jadi, jangan bodoh, oke. Jika Anda tidak memiliki dana darurat yang tersedia untuk Anda, jadikan itu prioritas utama. Mulailah dengan setidaknya 3 bulan gaji. Dana peluang. Jika dana darurat tetap di belakang dan tersembunyi, menunggu untuk datang menyelamatkan Anda jika dibutuhkan, dana peluang Anda seperti penyelamat pesta. Berikut adalah salah satu hal paling hebat yang dapat dilakukan oleh orang yang berpendidikan finansial. Mereka mampu kehilangan kesempatan. Pikirkan seperti ini, ketika Anda memiliki kumpulan uang khusus yang dimaksudkan untuk diinvestasikan hanya pada hal-hal yang menarik bagi Anda melindungi diri dari rasa takut kehilangan. Anda tidak merasakan dorongan untuk ikut-ikutan setiap tren yang digembar-gemborkan di media. Dan Anda tidak peduli jika Anda ketinggalan sesuatu yang tidak menarik minat Anda sejak awal. Dan itu karena mata pencaharian atau masa depan keuangan Anda tidak bergantung pada dana peluang itu. Anda dapat menyebutnya sebagai uang untuk bermain atau uang untuk bersenang-senang. Itu adalah uang yang Anda mampu untuk kehilangannya dan Anda tidak memiliki keterikatan emosional apapun dengannya. Dan pada saat yang sama, ketika sesuatu yang menarik datang, mereka akan selalu memiliki uang tunai yang dapat digunakan untuk itu. Memahami pajak. Orang-orang yang berpendidikan finansial memiliki pemahaman yang baik tentang pajak atau mereka menyewa seorang akuntan untuk melakukan pekerjaan itu untuk mereka. Mereka menyewa seorang akuntan untuk melakukan pekerjaan itu untuk mereka. Anda lihat, di hampir setiap negara di bumi, sistem perpajakannya sangat rumit. Tidak seperti seseorang dari pemerintah memberi Anda pamflet yang mudah dipahami yang menjelaskan semuanya. Tidak. Anda harus mencari tahu semuanya sendiri. Dan lihat, kenyataannya begini. Orang yang buta finansial membayar pajak jauh lebih banyak daripada yang seharusnya, dan orang yang berpendidikan finansial membayar jauh lebih sedikit daripada yang seharusnya. Dan begitulah cara dunia bekerja saat ini. Intinya adalah ada banyak manfaat dari memahami cara kerja pajak dan bagaimana Anda dapat memposisikan diri Anda sesuai dengan itu. Mereka tahu harga sebenarnya yang mereka bayar. Segala sesuatu dalam hidup memiliki dua harga yang diiklankan dan harga sebenarnya. Dan dibutuhkan sedikit pemahaman untuk mengetahui apa yang Anda bayar dan apa yang sebenarnya Anda dapatkan sebagai balasannya. Jadi, katakanlah, misalnya, sewa di tengah kota adalah $2.000. Itu harga yang diiklankan. Harga sebenarnya perlu memperhitungkan apa yang Anda dapatkan dari berada di tengah kota. Apakah Anda lebih dekat dengan keluarga dan Anda bisa lebih sering bertemu mereka? Apakah Anda menghemat waktu dan uang dengan tidak harus bepergian? Dapatkah Anda melakukan sesuatu yang menguntungkan Anda dengan waktu dan uang yang Anda dapatkan? Begini, semakin sering Anda mengalami situasi ini, semakin baik gambaran Anda tentang apa yang sebenarnya Anda bayar dan apa yang Anda dapatkan sebagai balasannya. Dan ini memungkinkan orang-orang yang berpendidikan finansial untuk membuat keputusan yang sangat cerdas. Begini, ini bukan tentang uang, ini lebih tentang ekonomi. Dan ekonomi adalah tentang menambah utilitas pada sumber daya Anda. Dan ngomong-ngomong, mereka menggunakan uang sebagai sumber daya. Orang-orang yang berpendidikan finansial tidak takut untuk menghabiskan uang daripada sesuatu yang lain. Bayangkan sekarang pukul 8 pagi dan hujan deras di luar dan Anda harus pergi ke suatu tempat penting. Dan karena hujan, harga Uber melonjak hingga 3 kali lipat dari harga perjalanan normal. Apakah Anda akan naik Uber meskipun harganya jauh lebih mahal? Atau apakah Anda menghabiskan waktu 30 menit untuk mencari alternatif? Begini, ini adalah situasi di mana harga Uber tidak relevan. Itu hanya penawaran dan permintaan yang terjadi secara langsung di depan mata Anda.
Namun, yang menarik adalah bagaimana Anda memposisikan diri. Apakah waktu yang dihabiskan untuk mencari metode transportasi lain sepadan dengan harga tambahan yang harus Anda bayar untuk perjalanan Uber? Karena kebanyakan orang tidak melihatnya seperti itu, dan itu karena mereka terbiasa mengorbankan waktu atau membahayakan kesehatan mereka daripada menggunakan uang sebagai alat bantu. Aluxer, inilah inti dari video ini, dan ini akan mengubah cara Anda memandang uang mulai sekarang. Pendidikan finansial bukanlah tentang uang, tetapi tentang kegunaan yang Anda berikan padanya. Anda lihat, $2.000 yang dihabiskan untuk kacamata hitam desainer memiliki kegunaan yang jauh lebih rendah daripada $2.000 yang dihabiskan untuk operasi mata laser. Pada akhirnya, yang membedakan orang yang berpendidikan finansial dengan orang yang buruk dalam mengelola uang adalah kemampuan mereka untuk meningkatkan kegunaan sumber daya mereka dalam setiap aspek. Beritahu kami di kolom komentar jika Anda merasa video ini bermanfaat. Aluxer, sampai jumpa lagi di sini besok untuk video motivasi hari Minggu.